Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Marzukon dari Prodi S1 Teknik Informatika, NIM 18051204053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembuatan data center menggunakan Microsoft Office Visio. Yang pertama, apa sih itu data center? Jadi kita bisa melihat pada gambar ini kira-kira gambar dari rak-rak server. Jadi data center itu merupakan suatu kumpulan dari server yang disimpan pada suatu tempat. Data center adalah sebuah ruangan yang dirancang sedemikian rupa untuk menempatkan server komputer dan perangkat jaringan komputer yang terhubung ke jaringan internet. Pengertian data center dapat juga dipahami sebagai ruang pusat data dalam bahasa Indonesia. Jadi data center di dalamnya terdapat banyak sekali rak-rak yang berisi server-server yang bekerja. Jadi dalam data center terdapat beberapa sistem yang di dalamnya termasuk sistem server, sistem jaringan, sistem pendingin, pemadam kebakaran, dan lain-lain. Ruangan data center tersebut harus memenuhi syarat tertentu agar aman dan stabil dari gangguan baik secara fisik maupun virtual, sehingga data yang ditempatkan pada server di data center dapat selalu mudah dan cepat diakses oleh para pengguna. Oleh karena itu, pembangunan data center diperlukan konsultan data center yang berpengalaman. Jadi dalam membangun data center itu juga harus diperhatikan hal-hal yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti faktor keamanan, faktor pendingin, dan juga faktor kelistrikan. Selanjutnya, kriteria data center. Yang pertama, lokasi data center. Data center ditempatkan di wilayah yang aman dari banjir, gempa bumi, dan longsor, gangguan demoanarkis, dan gangguan lainnya. Ini sangat penting untuk memenuhi kriteria data center sebagai tempat yang aman untuk menjaga data perusahaan. Di samping itu, berdasar kebutuhan pendinginan data center yang cukup besar, sudah seharusnya data center diletakkan pada lokasi yang tidak sulit air, sehingga penghematan dapat dilakukan tanpa harus mengorbankan mutu pelayanan. Jadi dalam penempatan data center itu juga harus diperhatikan. Jadi wilayahnya harus aman dari bencana alam, aman dari bencana-bencana dari luar, dan juga dekat dengan pusat atau sumber air. Jadi untuk menghemat pendinginannya. Yang kedua yaitu kehandalan. Data center harus memiliki kehandalan dalam pengaksesan data oleh para penggunanya, seperti kecepatan internet fiber optik, keahlian dalam mengatur efisiensi jaringan, juga sangat mempengaruhi kehandalan data center. Jadi, dalam data center selain keamanan dan pendinginan, juga kelistrikan yang diperhatikan. Kehandalan dari sistem data center itu juga harus diperhatikan agar pengguna dapat menggunakan layanan dari server tersebut secara nyaman dan tidak ada keleletan atau mungkin gangguan dalam mengakses datanya. Yang ketiga yaitu skalabilitas. Data center biasa memiliki fleksibilitas dalam memberikan layanan ke pelanggan, seperti kemudahan dalam mengatur skala penggunaan server. Hal ini perlu didukung struktur desain data center yang dapat memberikan efisiensi serta pemilihan penggunaan perangkat di data center yang dapat mendukung fleksibilitas untuk skalabilitas secara cepat dan tepat. Jadi selain dua hal di atas tadi yang perlu diperhatikan dalam data center yaitu teknologi yang digunakan. Untuk saat ini banyak data center sudah menerapkan virtualitas dalam server mereka. Jadi ada OS virtual, penyimpanan virtual, biar nanti pengguna dapat memilih resource yang ingin mereka gunakan. Jadi biar bisa dibagi-bagi untuk pengguna tanpa mengganggu antar pengguna. Keberadaan data center di Indonesia sudah banyak diterapkan seperti di bank-bank besar, di kampus, maupun di perusahaan-perusahaan
yang bergerak di bidang IT maupun yang lainnya. Baiklah, selanjutnya desain menggunakan Microsoft Office Visio. Jadi dalam data center banyak sekali sistem-sistem yang harus diinstalasi atau dipasang, seperti sistem pendingin, sistem kelistrikan, sistem pemadam kebakaran, dan lain-lain. Jadi di sini saya merancang skema jaringan data center yang sederhana, yaitu meliputi server dan ruang kontrol, yaitu nanti jaringannya langsung terhubung ke internet, dan ada yang intranet, yaitu local area network di ruang kontrolnya ini. Baiklah, yang pertama dibutuhkan yaitu resource atau stensil yang ada di Microsoft Visio. Saya menggunakan server 3D, ini sudah disediakan oleh Microsoft Visio. Tapi kalau kita ingin menggunakan stensil yang lain seperti punyanya Lenovo, punyanya Cisco, nanti bisa mendownload di web resminya gitu. Kalau punyanya Lenovo, jadi nanti bentuknya seperti ini, kayak rak-rak server ini dipisah-pisah. Kalau saya menggunakan stensil server 3D, langsung bawaan dari Microsoft Office Visio. Pertama, di sini ada cloud atau biasa kita sebut internet. Yang kedua ada firewall, jadi di server itu wajib ada firewall agar menambah keamanan data dalam server tersebut sebelum menuju ke internet. Selanjutnya ada router. Router ini untuk mendistribusikan jaringan dari internet ke sistem-sistem di bawahnya. Terus ada switch server. Ini switch khusus yang digunakan untuk server-server. Selanjutnya ada secure switch. Ini digunakan untuk switch di komputer-komputer pada ruang kontrol. Baiklah, kita hubungkan antar elemennya di sini. Yang pertama kita hubungkan internet dengan firewall, terus kita hubungkan firewall ke router. Selanjutnya kita hubungkan router ke switch server. Selanjutnya kita juga menghubungkan router ke secure switch. Ini di dalam server ini di dalam ruangan server ini terdapat beberapa jenis server. Yaitu yang pertama ada storage server atau server penyimpanan, yaitu yang digunakan untuk khusus menyimpan data-data dari server. Terus ada database server, ini berguna khusus untuk mengelola database dalam server. Selanjutnya ada web server, ini khusus mengenai web dalam server tersebut, layanan-layanan web. Yang selanjutnya adalah DNS server. Kita hubungkan dari switch server ke storage server, terus ke database server, ke web server, dan terakhir ke DNS server. Selanjutnya di sini ada ruang kontrol, ini digunakan untuk mengontrol kinerja atau memonitor kinerja dari si ruangan server itu sendiri. Jadi ruangan kontrol ini terpisah dengan ruang server. Kita hubungkan dari secure switch ke PC1, harus ke PC2, PC3, dan selanjutnya yaitu PC4. Jadi di dalam skema data center ini terdapat dua jenis jaringan, yaitu jaringan internet, yaitu internet langsung ke firewall, ke router, nanti ke switch server, langsung ke ruangan server ini. Dan yang kedua jaringan LAN atau local area network, itu digunakan di ruang kontrol, terhubung antara PC1, PC2, PC3, dan PC4.
terhubung ke router di sini. Jadi, local area network itu cukup melingkupi di ruang kontrol dan bisa mengakses di ruang server. Mungkin itu saja penjelasan mengenai pembuatan skema jaringan dalam data center yang meliputi ruang server dan ruang kontrol. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.